Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Manija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami di SMA Islam Anija Medan. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keluangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembelajaran daring ini dengan baik pula. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anija Medan. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya di bab yang baru ya nak, di halaman 243 buku paketnya, silakan dibuka ya. 243 241 ya, mendalami puisi ya, mendalami puisi ya. Bahwa pelajaran bab 8 ini adalah bab yang terakhir, dan memang kita efektif belajar itu ya mungkin sekitar 1 bulan lagi ya nak ya. Nah, pada pembelajaran ini Ananda nanti diharapkan mampu mendalami puisi dengan memahami, menulis, dan mendemonstrasikannya dengan baik. Yang tentu saja kalau kita ingin membaca puisi yang berkualitas, yang baik, itu terdapat dalam buku antologi puisi atau kumpulan puisi ya. Diharapkan ya juga Ananda bisa membangun kesadaran, tumbuh kesadaran dari membaca puisi, yaitu berupa rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan sikap menghargai. Nah, dan pada pelajaran ini ya tentu saja puisi adalah sebagai sumber utamanya dalam pembelajaran, dan memahami isi puisi. Dan tadi saya sampaikan mendemonstrasikan puisi tentu saja harus memperhatikan beberapa komponen penting ya, yaitu ketika mendemonstrasikan puisi yang perlu diperhatikan adalah adanya vokal, ekspresi, dan intonasi. Baik Ananda, kompetensi dasar yang harus kita peroleh ya, harus kita tuju, kita raih dalam pembelajaran kali ini adalah 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi, dan aspek keterampilannya 4.17 menulis puisi dengan unsur pembangunnya, yaitu buat tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Ini dulu kita mengenal dulu apa itu puisi ya kan. Nah, tujuan pembelajaran mengetahui unsur pembangun puisi yang pertama. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengetahui cara menulis puisi dengan unsur pembangunnya. Nah, kita harus tahu dulu itu apa puisi ya. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh dengan makna. Jadi puisi mengutamakan kesamaan bunyi ataupun rima, persajakan, bentuk, dan juga makna yang hendak disampaikan. Nah, di buku paket, puisi juga adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama, seperti prosa, cerpen, dan novel ya. Jadi kata-kata yang indah ini biasanya bersifat konotasi ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang jenis makna, ada makna denotasi,
itu makna lugas. Nah, kalau puisi ini biasanya menggunakan makna yang konotatif, ya, makna yang tidak sebenarnya, yang berisi ungkapan, ya. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang ataupun penulis ataupun penyair, menjadi tidak berarti apabila makna dan pesannya tidak tersampaikan kepada pembaca. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kamu akan memahami hal-hal penting terkait unsur pembangun dari puisi. Baik, unsur pembangun puisi itu apa? Ya. Unsur pembangun puisi disebut juga dengan struktur ataupun unsur pembangun puisi, yaitu ada dua, ya. Ada struktur fisik, yaitu unsur pembangun puisi dari luar, dan ini bisa kelihatan dalam puisinya, ya. Apakah dia bentuk baitnya, barisnya, ya kan, itu udah kelihatan. Persamaan bunyinya itu disebut dengan unsur fisik, ya, nah, ya. Dan yang kedua disebut dengan struktur batin ataupun unsur yang membangun dari dalam. Nah, Ananda, kita akan belajar dari unsur batin dulu, karena unsur batin ini sedikit, ya, nah, ya. Nanti kalau unsur fisik itu agak lama. Nah, unsur batin dari puisi itu yang pertama adalah tema, ya. Tema adalah ide, ya, ide yang mendasari terciptanya sebuah karya sastra, ya, mendasari sebuah tulisan. Nah, kali ini yang kita bahas puisi, ya, dia sebuah puisi, gitu, ya. Nah, tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, cenderung konotatif, ya, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya di buku paket, ya, nah, ya, dalam puisi Aku Ingin, ya, karya Sapardi Djoko Damono, ya, itu kan, ya, di halaman 244 buku paket, ya. Tema puisinya adalah tentang cinta, ya kan. Sapardi Djoko Damono, silakan Anda lihat. Nah, Anda lihat di buku paket 244, ya, aku ingin, ya, mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, itu kan temanya dari situ, ya, tentang cinta, ya. Nah, tapi dia menggunakan konotasi, ya kan. Cinta diumpamakan seperti kayu kepada api yang menjadikannya abu, gitu, ya. Ya, kayu kalau ketemu api, ya habis kayunya, kan, gitu, jadi abu. Dan isyarat yang kedua adalah, konotasi yang kedua adalah awan kepada hujan yang menjadikannya tiada, gitu, ya. Awan yang bergumul kemudian jatuh menjadi air hujan, maka tiada. Nah, itu sederhana saja dia mengatakan tentang cinta itu, ya. Baik, itu berkaitan dengan tema, ya, secara umum, ya. Kemudian ada disebut juga dengan rasa atau feeling, ya. Rasa atau feeling. Nah, ini rasa ini berkaitan dengan suasana juga, ya. Suasana dalam puisi, ya, rasa dalam kata. Nah, jadi pernahkah Ananda membaca sebuah puisi, ya, yang meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan? Nah, misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hati Ananda semuanya berbunga-bunga, ya. Atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaan kita itu tersentuh. Nah, ini berkaitan dengan rasa. Jadi kata-kata itu juga
mengandung perasaan, ya. Pemilihan kata-kata oleh penyair itu bisa mewakili suasana ataupun perasaan pembaca. Nah, perasaan itulah yang kemudian disebut dengan suasana. Terbentuklah suasana. Jadi suasana yang diciptakan oleh penyair kemudian dirasakan juga oleh pembacanya. Ya, jadi keadaan jiwa pembaca, ya, dan penyair itu sama ketika membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan ataupun perasaan ini merupakan akibat psikologis yang timbulkan puisi itu terhadap pembaca. Ya, perasaan, ya, ataupun rasa dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu tentunya. Nah, setelah membaca kata-kata yang ada dalam puisi, nah, bahkan membangkitkan gairah, membuat dia lebih bersemangat lagi. Nah, itu berkaitan dengan rasa. Nah, ini disebut dengan unsur batin, ya, tidak kelihatan dalam puisi itu tapi bisa dirasakan oleh pembacanya. Berikutnya disebut dengan nada atau tone ketika membaca puisi. Nah, nada ini sudah sama-sama paham lah kita ketika membaca puisi yang perjuangan misalnya, yaitu dengan nada yang semangat, antusias, bergairah gitu ya. Tapi kalau puisinya kesedihan, ya nadanya jangan nada seperti pidato semangat gitu, jangan, ya, tapi mendayu-dayu. Nah, sedih, bahkan meneteskan air mata. Jadi nada ini menyesuaikan dengan tema tadi, menyesuaikan dengan suasana puisi tadi, perasaan atau feeling yang ada dalam puisi tadi. Nah, itu nada ketika kita membacakan puisi. Nah, unsur batin yang keempat disebut juga dengan amanat. Amanat dari puisi adalah pesan, ya. Nah, amanat ini kalau dalam puisi tentu saja tersirat, ya, pesannya, ya, yang ingin disampaikan, sampaikan penulis puisi. Ini pasti tersirat, tidak tersurat dia. Itu kita akan pahami setelah kita memahami kata demi kata, setelah kita memahami makna dari puisi tersebut. Nah, maka akan muncullah amanat ataupun tujuan dari puisi tersebut ditulis. Inilah disebut dengan unsur batin dari puisi. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang unsur fisik dari puisi, struktur fisik dari puisi. Tapi kita pada pertemuan kali ini hanya membahas unsur batin saja. Nah, anak-anak semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang puisi sebagai pembukaan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan didiskusikan, ditanyakan di grup WA kita, ya nak, ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anija Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anija Medan. Nah, anak-anak, kita kali ini akan belajar bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anija, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.